Ya, halo semua. Ini video ke-10 di playlist membuat RESTful API dengan Node.js. Di video kali ini kita akan bahas tentang salah satu modul yang akan kita pakai untuk membuat RESTful API kita. Nama modulnya adalah Sequelize. Apa sih Sequelize? Kita coba lihat ke sini dulu ya. Kalau saya ambil dari deskripsinya di sequelize.org, itu Sequelize adalah ORM yang ada pada Node.js berbasiskan promise. Promise ini promise JavaScript ya. Untuk Postgre, MySQL, MariaDB, SQLite, dan juga Microsoft SQL Server. Jadi Sequelize ini adalah ORM tools yang akan kita gunakan untuk membuat komunikasi antara script kita dengan database. Jadi kalau di sini ada istilah ORM, saya coba sedikit bahas tentang ORM. Apa sih ORM? Ya, oke. ORM itu adalah pemetaan objek relasional, atau di sini tulisnya ada yang menulisnya dengan ORM, Object Relational Mapping, ada juga yang menulisnya dengan O garis miring RM, atau ada juga beberapa yang menulisnya dengan O/R gitu ya. Nah, ORM ini adalah ilmu komputer, adalah teknik pemrograman untuk mengkonversi data antara tipe data yang ada di RDBMS, Relational Database Management System, dengan bahasa pemrograman berorientasi objek. Hal ini pada dasarnya menciptakan database objek virtual yang dapat digunakan dari dalam bahasa pemrograman. Ini deskripsinya yang saya ambil dari Wikipedia. Mungkin dari deskripsi-deskripsi ini nanti kita akan coba biar kita lebih memahami apa sih ORM itu. Saya mau kasih gambaran lagi sedikit tentang si ORM tadi. Kalau kita tidak menggunakan ORM, tanpa ORM, kalau kita bikin coding, terus kita mau ngambil data gitu ya ke database, biasanya kan kita dari code kita akan query langsung nih ke dalam database gitu ya. Kita select bintang from user gitu ya, kita bintang from nama tabelnya apa. Terus kita juga bisa pakai relational di sini, join dan segala macam. Atau kalau kita mau update data, kita akan pakai query untuk update user set name apa sama dengan apa gitu ya. Nanti ada kondisinya juga lah, where ID sama dengan sekian. Atau kalau kita mau delete data yang ada di dalam satu table, kita akan langsung query nih. Delete from user where ID-nya berapa? 19. Ini yang kita lakukan tanpa ORM. Kita langsung, code kita langsung melakukan query ke dalam database. Nah, kalau dengan ORM, nanti kira-kira gambarnya jadi seperti ini nih. Kita bikin dulu objek-objeknya, objek-objek yang akan kita komunikasikan dengan database. Biasanya objek ini strukturnya sama persis dengan database, sama persis dengan table yang akan kita transaksikan, yang akan kita proses gitu ya. Nah, nanti si ORM ada di bagian tengah ini nih. Objek yang kita punya, kita kirimkan kepada ORM kita, objek relational mapping, nanti dia akan mapping objek kita tersebut dengan table yang akan kita operasikan, dan kemudian kita eksekusi nih proses-proses yang mau kita lakukan. Kalau masih belum kegambar juga, saya coba cerangkan lebih spesifik lagi seperti ini ya. Jadi di sini kita di database table, biasanya kan kita punya struktur seperti ini ya. Nama tablenya apa? Nama tablenya user, di dalamnya ada kolom-kolom, ada field-field seperti ini. Ada ID, ada first name, last name, email, atau terus created at, updated at. Ini kita punya nih struktur di dalam table yang ada di dalam database kita. Nah, dengan ORM, kita akan bikin di script kita, di coding kita akan bikin nih objek user tersebut yang strukturnya sama persis dengan si table yang akan kita operasikan. Ada ID, first name, last name, email, created at, updated at. Ini kita bikin sama persis nih, kelas atau objek yang sama persis dengan struktur table yang akan kita operasikan. Kemudian nanti saat kita akan melakukan proses, kita akan melakukan transaksi, kita kirim objek ini ke dalam si ORM. ORM-nya ini, tools ini sudah memiliki berbagai function atau fitur untuk melakukan proses-proses standar yang akan kita gunakan. Biasanya ada create, update, delete, atau read data, select. Ini dia sudah punya nih package di sini. Dia akan melakukan mapping antara objek yang ada di coding kita dengan objek yang ada di database. Kurang lebih seperti itu. Jadi tidak langsung lagi direct query. Keuntungannya apa ya? Keuntungan nanti mungkin lebih salah satunya mungkin lebih aman juga ya. Jadi kita akan mengurangi proses-proses yang memungkinkan terjadinya SQL injection, query injection ke dalam database langsung. Dia akan validasi dulu di sini sebelum ditransaksikan ke dalam database-nya. Nanti di sini kita akan pakai Sequelize. Kurang lebih kalau pakai Sequelize nanti kita bikin objeknya seperti inilah.
Jadi kita bikin dulu modul, kita bikin objeknya, nama modelnya, nama objeknya, sesuai dengan struktur yang ada di database-nya, di tabelnya. Ini kalau dilihat di sini, ini tidak ada created add dan updated add karena nanti di ORM-nya si SQLize ini adalah dua field yang standar gitu ya. Jadi kita tidak perlu bikin di sininya, di strukturnya. Oke, ini mungkin penjelasan tentang SQLize dan ORM. Mudah-mudahan nanti lebih ke gambar lagi pada saat kita coba melakukan coding dengan memanfaatkan ORM ini. Ya, untuk video ke-10 ini saya sudah buat satu folder untuk kita bikin nanti sampel script kita di dalam folder ini. Nanti teman-teman bebas bisa bikin folder ini di mana aja. Karena ini pakai Node.js, jadi kita bisa bikin di mana saja. Nanti baru kita install npm projectnya di dalam folder tersebut. Oke, saya akan masuk ke dalam folder ini. Ya, dari sini nanti kita akan buka Visual Studio Code. Ini kalau di saya nih, saya sudah ada di sini shortcutnya, jadi saya tinggal klik aja untuk open Visual Studio Code. Tapi kalau teman-teman tidak ada shortcut ini, mungkin bisa juga dari sini diketik aja cmd kok untuk buka command prompt-nya. Kemudian setelah command prompt-nya keluar, ini kita tinggal ketik aja code titik gitu ya. Nanti dia akan buka Visual Studio Code-nya di lokasi yang kita minta tadi, di dalam folder yang kita tentukan tadi. Oke, ini Visual Studio Code-nya sudah terbuka. Ini kita masih ada project kosong. Nah, sekarang kita akan jadikan folder ini sebagai npm project gitu ya. Kita buka dulu terminalnya. Ini saya pakai control sama backtick gitu ya untuk keluarin terminalnya. Nah, teman-teman bisa juga dari sini klik di sini new terminal, sama aja. Nah, nanti setelah muncul di sini, kita akan jadikan folder ini sebagai npm project gitu ya. Kita gunakan npm init gitu ya. Ini karena saya nanti pertanyaannya saya pakai mini aja, saya pakai standar konfigurasi defaultnya dari npm. Oke, sudah selesai. Project kita sudah foldernya sudah jadi npm project ini ya. Ini konfigurasinya dia sudah bikin package.json-nya. Kemudian kita akan install SQLize, modul SQLize-nya di dalam npm project kita. Cara installnya gimana? Kita masih coba kita lihat dulu ya ke websitenya SQLize.org. Ya, untuk installnya kita bisa pakai komen seperti ini ya, npm install min save, terus kemudian nama package-nya SQLize. Kita copy aja. Oke, kita tuliskan di sini, kita paste di sini, kita enter. Oke, setelah selesai, ini nanti dia akan tambahkan dependensi modul kita yang kita gunakan SQLize-nya di dalam package.json kita. Kemudian dia juga download semua file-file yang dibutuhkan oleh SQLize di dalam folder node_source modul ini. Oke, nah sekarang kita akan coba lihat ya ke dokumentasinya SQLize. Karena kita pakai yang versi 6 tadi, kita akan coba lihat ya dokumentasinya versi 6 ini. Nah, ini dokumentasinya nih seperti tadi, deskripsinya SQLize is promise-based Node.js ORM tools for Postgre, MySQL, MariaDB, SQLite, dan juga Microsoft SQL Server. Ini ada beberapa lagi tambahan yang baru yang sekarang dia sudah bisa koneksi. Ya, setelah SQLize terinstall, selanjutnya kita akan tentukan juga kita install, kita mau pakai database apa nih yang akan kita hubungkan dengan SQLize. Gitu ya. Karena di contoh ini saya akan pakai Microsoft SQL Server. Saya akan install lagi satu modul yang namanya Tedious. Kalau teman-teman nanti pakai MySQL, mungkin bisa pakai ini, MySQL 2, atau kalau pakai MariaDB, bisa pakai yang ini, MariaDB, atau kalau yang pakai SQLite juga ini yang Postgre. Tapi untuk yang di video ini, saya mau pakai SQL Server, Microsoft SQL Server, jadi saya akan install yang Tedious ini. Saya copy aja. Kemudian kita balik lagi ke project kita. Di project kita ini kita tambahkan nih, kita install si Tedious-nya tadi. Oke, setelah selesai Tedious-nya terinstall, nah di project kita sudah punya nih satu modul tambahan untuk kita bisa koneksi ke database Microsoft SQL Server. Ya, setelah modul Tedious-nya terinstall, saya akan masuk ke database kita. Di database ini kita akan bikin dulu nih satu database baru yang akan kita gunakan. Oke, kita kasih nama apa ya? Misalnya saya kasih nama SQLize aja deh.
Sorry ya agak kalau kekecilan nih, tapi nanti kita coba lihat lagi di sini. Oke, sampai di sini kita sudah punya database-nya. Dan kalau kita tidak pakai kita tidak pakai ORM, kita bisa lakukan koneksi seperti biasa. Ya, sekarang kita balik ke Visual Studio Code. Kita mau coba menuliskan coding kita, code-nya untuk melakukan koneksi ke database yang kita sudah buat tadi. Di sini main project-nya masuk ke index.js. Kita tambahkan dulu file index.js-nya, index.js. Kemudian kita balik ke dokumentasinya SQLize. Kita coba lihat untuk koneksi kita akan ambil ini. Pertama kita gunakan dulu, kita buat dulu objek SQLize-nya. Kemudian kita lakukan koneksi. Saya ambil dulu aja semua, ini saya copy dulu. SQLize ini nggak usah, kita nggak pakai yang ini, saya delete aja dulu. Nah, kita pakai ini ya. SQLize ini database name-nya tadi SQLize. Oke. Username-nya saya ada username-nya namanya demo ke database MySQL server saya, kemudian passwordnya QWERTY123. Ini hostnya tadi kita balik ya, hostnya ini. Kalau kita lakukan koneksi kita pakainya ini, nama instance-nya. Oke, kemudian ini MS SQL ya, dialeknya kita pakai MS SQL. Oke, kita buang. Oke, selesai. Ini lakukan untuk koneksinya, ini kita buang aja. Kemudian sekarang kita coba lakukan koneksi. Kita balik lagi ke dokumentasi SQLize-nya. Untuk test connection kita ya pakai ini, kita ambil aja ini. Oke, kita akan lakukan koneksi, tapi ini ada await, berarti nggak bisa langsung dipakai di sini. Kita jadikan ini ke dalam asynchronous function dulu, async function main. Kita close saja. Dia akan coba lakukan koneksi, kemudian kita panggil main-nya. Oke, kita save. Sekarang kita coba untuk lakukan koneksi. Kita panggil file kita npm start. Oke, error sebentar. Kita langsung gini aja deh. Terus nih, startnya kayaknya kita belum buat di sini tadi. Kita belum ada debugnya di sini, belum ada. Kita tulis di sini. Kalau start kita jalankan start, apa yang harus dilakukan? Not index.js. Oke, kita coba lagi npm start. Oke, nah ini connectionnya sukses ya. Sudah muncul nih, connection has been established successfully. Sesuai dengan tulisannya di sini nih. Kita coba ganti deh. Misalnya kalau gagal, misalnya gagal ini, misalnya nanti teman-teman kalau ada yang gagal, coba dipastikan lagi username dan passwordnya. Ini saya ganti username, misalnya saya coba bikin salah, saya clear, saya npm start lagi. Nah, kalau gagal nanti dia akan muncul error seperti ini. Dia akan masuk ke sini, enable to connect to database. Mana tadi? Kita lihat di atas. Enable to connect to database. Kemudian dia munculkan errornya apa? Errornya ini, access deny error. Karena tidak ada nih username ini. Coba. Kalau saya kembalikan lagi, saya clear dulu. Oke, kita start lagi. Oke, ini kalau sudah koneksinya sukses akan muncul seperti ini ya. Nah, setelah koneksinya seperti ini, kalau di proses yang tanpa menggunakan ORM, biasanya kan kita akan bikin database-nya. Kita coba dulu ya, saya bikin di sini lah. Ini saya bikin table baru gitu ya. Saya bikin satu table. Namanya apa nih? Ada ID. Kemudian ID-nya integer. Kemudian di sini ada nama. Ini varchar 50. Kemudian email gitu ya, cari 50. Oke, dan seterusnya nih, saya coba ini dulu aja. Ini saya save, terus saya kasih nama di sini, namanya apa?
hello aja deh, hello gitu ya. Oke, sorry, ini saya tadi belum dijadikan primary key ya, kita jadikan primary key dulu. Oke, kita save. Nah, kalau kita tidak pakai ORM kan kita akan bikin ya tabelnya secara manual di sini. Nanti kalau kita mau kasih script kita ke teman kita yang lain untuk menjalankannya, kita akan bikin dulu nih script script untuk generate tabelnya dan segala macam seperti itu ya. Ini kita coba dulu seperti itu. Kita tambahkan dulu datanya. Saya tambahkan beberapa data di sini. Misalnya nama John Do gitu ya. Emailnya john.do@gmail.com misalnya ya. Kemudian sorry nih ya kalau kekecilan nggak ya, tapi coba mudah-mudahan kelihatan ya. Saya tambahkan Jane Do, emailnya sama jane.do@gmail.com. Nah, terus nih kita bisa tambahkan nih. Sekarang kita coba query ke dalam table kita ini ya, menggunakan direct query atau direct query menggunakan SQLite langsung ke sini tanpa menggunakan ORM-nya dulu nih. Ya, kita balik ke Visual Studio Code untuk menuliskan direct query ke dalam table kita tadi. Kita coba sambil lihat ya ke SQLite-nya, kita lihat di dokumentasinya yang ini, raw query. Jadi kita akan melakukan query langsung ke dalam table kita tanpa melalui ORM-nya. Caranya seperti ini. Kita akan ambil ini ya, ini select standard, kita akan ambil ini code-nya. Kita buat dulu tipe prosesnya. Nanti kita tipe prosesnya select, kita akan ambil dari objek SQLite yang sudah kita install. Saya balik ke sini. Kita balik ke sini, kemudian kita tambahkan di sini. Kita akan lakukan query setelah proses authentication-nya selesai. Oke, setelah koneksinya terbentuk, kita akan query ini karena ini saya bikin jadi result aja. Ini kita akan query ke table kita namanya hello tadi. Hello gitu ya. Ini tipenya kita akan melakukan proses query ke dalam objek SQLite kita. Oke. Kemudian setelah selesai, dia akan ada await di sini. Dia akan menunggu sampai proses ini selesai, hasil query-nya selesai, result-nya akan disimpan ke dalam variabel result ini. Nah, kita untuk sementara kita coba langsung kita konsol dulu aja nih si result-nya. Console log result. Oke, kita coba run lagi. npm start. Oke, nah ini dia sudah berhasil nih. Dia sudah berhasil melakukan connection sukses. Setelah itu, dia akan lakukan query ke dalam table kita. Select bintang from table kita tadi, hello. Nah, ini hasilnya, resultnya. Ada dua record ya yang tadi kita buat di dalam database-nya. Nah, ini kita menggunakan SQLite tanpa ORM-nya. Kita gunakan SQLite-nya dan kemudian kita query langsung ke dalam database-nya. Nah, di sini teman-teman nanti bisa melakukan query seperti biasa gitu ya. Misalnya kita mau kasih apa kondisi lah, where ID-nya sama dengan 1. Gitu. Kemudian kita coba run lagi ya. Bentar. Kita tunggu sebentar. Nah, ini dia akan menampilkan resultnya hanya satu nih, hanya yang ID 1 gitu ya. Atau kita mau nanti misalnya kita mau apa di sini? Kita mau query langsung untuk saya mau tambahin datanya deh. Insert into tadi table hello-nya. Kemudian value-nya ini ada nama, kemudian apa tadi? Email, value-nya sama dengan misalnya Rizky, ini namanya rizky@gmail.com gitu ya. Oke. Sorry. rizky@gmail.com. Tutup.
Oke, selesai. Oke, kita akan coba gini ya. Kita akan lakukan query langsung nih untuk insert ke dalam table hello yang kita punya. Coba kita clear dulu. Kemudian kita start lagi. Oke, ini resultnya kosong mestinya ya. Nih resultnya kosong karena kita insert tidak ada resultnya nih. Sukses, dia akan insert data baru ke dalam table kita. Misalnya nih kita remark dulu. Coba kita query ulang lagi ya. Select bintang from hello tadi. Start, kita run lagi, kita clear, kita npm start lagi. Harusnya udah ada tambah satu record baru nih yang kita insert di sini. Ya, ini nambah ya. Ini ID-nya lompat ya. Oke, ini Rizky sudah masuk. Terus nih bisa macam-macam nih. Kita bisa apa? Misalnya kita mau tambah lagi di sini ya, nama yang lain lagi. Siapa? Budi. Ini emailnya budi@gmail.com. Start lagi. Atau kita mau apa, nanti kita coba ya, kita delete datanya, atau kita mau coba proses join dengan table lain, kita bisa langsung lakukan direct query di sini. Oke, ini Budinya sudah ke insert. Sekarang nih kita remark, kita coba lihat lagi ya hasilnya. Kita select lagi hasil yang tampil di tabel hello tadi. Tapi nanti yang di video ini kita akan memanfaatkan ORM dari SQLize-nya. Kita tidak akan melakukan direct query seperti ini ya. Ini saya cuma mau mendemokan, memperlihatkan kalau sebenarnya kalau teman-teman butuh direct query seperti biasa, ini juga bisa kita lakukan dengan SQLize. Nah, ini sudah nambah ya, ada si Budi dan Rizky yang tadi. Nah, nanti sekarang kita akan coba di sini kita delete nih. Delete from hello where by ID aja deh. ID-nya kita akan delete 4 dan 5 ya. ID-nya yang ID-nya sama dengan 4. Oke, kita coba run lagi. Kalau suatu saat teman-teman memang butuh untuk melakukan ini, juga bisa dengan melakukan query langsung seperti ini. Ini udah selesai, resultnya nggak ada, kosong. Tapi kalau kit ini saya delete sekali 2 dulu deh. Sekarang kalau kita misalnya delete lagi yang ID 5 tadi, yang Budi, kita run lagi. Nanti kita setelah ini kita select lagi semuanya ya, kita lihat hasilnya. Atau kalau teman-teman mau buka langsung ke database juga bisa sebenarnya. Oke, ini sudah, kita select lagi, kita buka selectnya. Tunggu dulu nih sampai selesai. Oke, sudah ke delete dua-duanya. Sekarang kita select ulang. Oke, ini sudah ke delete ya. Yang ID 5 dan ID 4, ID 4 dan ID 5. Siapa? Rizky dan Budi tadi. Oke, nah ini kalau teman-teman nanti butuh untuk melakukan direct query ke dalam database-nya. Nah, tapi sekarang kita akan coba menggunakan ORM dengan SQLize. Kita balik dulu ke dokumentasinya. Di sini untuk kita bisa menggunakan ORM di SQLize, kita akan coba lihat untuk yang pertama kita akan lakukan migration dulu. Migration ini apa sih? Migration ini kita akan membuat table di dalam database kita menggunakan script. Nah, kalau sebelumnya kan kita akan bikin table tadi manual ya. Kita klik kanan, create new table, dan kita bikin tuh strukturnya. Itu kalau kita bikin manual. Tapi dengan memanfaatkan ORM di dalam SQLize, kita bisa menggunakan yang namanya proses migration. Kita lihat di sini di dokumentasinya, nih, ini migration. Kita akan lakukan proses migration, tapi sebelum kita bisa melakukan proses migration, kita harus install dulu nih CLI command line interface untuk SQLize tersebut, namanya SQLize CLI. Cara installnya seperti ini, kita copy aja dulu, yang kita jalankan di project kita tambahkan CLI-nya tadi di sini. Kita tunggu dulu sebentar ya. Oke, ini instalasinya sudah selesai. Sekarang kita balik lagi ke dokumentasinya. Selanjutnya kita akan melakukan inisialisasi project kita untuk project SQLize.
kita SQLize CLI, terus kita init nih di dalam project kita untuk memberitahu kalau project kita ini akan memanfaatkan CRM-nya si SQLize. Oke. Kembali ke Visual Studio Code. Oke, kita running script-nya. Oke, setelah proses ini selesai, dia akan bikin seperti ini. Dia akan bikin satu folder namanya config, kemudian migration, dan model, serta seeder. Kalau ini udah ada sebelumnya ya. Dia akan bikin 4 tambahan folder ini nih. Config, konfigurasi, untuk script migration-nya akan masuk ke sini. Model yang kita punya akan masuk ke sini. Dan nanti kita punya seeder juga. Kalau kita butuhkan seeder itu adalah kita bisa membuat inisialisasi nilai default awal, record default awal ke dalam table kita. Nanti kita coba. Nah, sebelum kita bisa melakukan proses ORM, kita setting dulu konfigurasi ke dalam database kita. Di sini kita akan pakai, tadi saya pakainya nama usernya demo, kemudian passwordnya itu tadi QWERTY@123, nama database-nya SQLize gitu ya. Nggak ada tes. Oke. Delete. Nah, hostnya ada di mana? Ini tadi instance-nya ada di sini. Disesuaikan aja sama instansi tempat teman-teman ya. Kemudian di sini dialeknya saya pakai MS SQL. Itu ya, SQL Server. Ini sama seperti yang tadi kita tuliskan. Kalau kita pakai yang direct query langsung, kita define-nya di sini nih. Saya mau bikin objek SQLize, ini koneksinya gitu ya, hostnya di mana, dialeknya apa, username passwordnya apa. Tapi kalau kita pakai yang ORM-nya, kita konfigurasi di dalam file config ini untuk si ORM-nya mengetahui, oh nanti saya akan melakukan koneksi untuk development ke server yang mana, database yang mana, untuk tes yang mana, production yang mana. Untuk ke development ini kita pakai di sini dulu, kita save, kemudian kita balik lagi ke dokumentasi SQLize-nya. Tadi ya, ini dia akan bikin beberapa folder baru, config, model, migration, dan seeder. Kemudian kita lakukan konfigurasi di dalam file config-nya tadi. Nah, sekarang kita akan bikin model pertama kita nih. Cara bikin model seperti, kita akan bikin file migration pertama kita, first model dan first migration untuk table. Di sini contohnya dia akan bikin table user. Oke, ini kita copy. Nah, di sini dia akan bikin SQLize generate dia akan generate model dengan nama modelnya users, atributnya, field-fieldnya ini first name, last name, dan email. First name-nya string, last name-nya string, emailnya juga string gitu ya. Dia akan bikin table ini berikut dengan objek dari si table yang dibuat. Enter. Oke, nah ini selesai. Dia kasih tahu modelnya sudah terbentuk di folder ini, di file ini. File migration-nya terbentuk di sini. Nah, ya, file migration-nya terbentuk di sini. File modelnya terbentuk di sini. Nah, kalau kita lihat di sini, ini struktur modelnya sudah ada tadi nih, first name, last name, sama email, gitu ya. File migration-nya ada di sini. Ini dia belum bikin tabelnya. Untuk dia membuat tabelnya, kita harus jalankan dulu namanya script migration-nya. Caranya gimana? Kita balik lagi ke dokumentasinya. Cara melakukan migration, kita tinggal ketik aja seperti ini. npx SQLize CLI db migrate. Nanti otomatis SQLize-nya akan membaca seluruh file migration yang ada di sini. Dia akan baca apa yang perlu saya migrate, apa yang perlu saya buat, table-table apa yang perlu saya buat, dan dia akan mencek koneksinya harus dibuat di konfigurasi yang mana. Kemudian dia running scriptnya. Oke, ini saya jalanin. Oke, sebelumnya saya ke SQL servernya dulu. Ini tabelnya belum ada ya di dalam sini. Ini kalau dilihat ini tabelnya masih satu, masih yang tadi, yang hello yang kita buat secara manual. Nah, sekarang kita akan coba jalankan migration-nya. Untuk jalankan migration-nya kita tinggal ketik ini aja. Tadi kita ketik ini aja, npx SQLize CLI db migrate. Enter. Oke, dia akan baca file konfigurasinya, kemudian dia ngecek file migration yang ada di folder migration, kemudian melakukan proses migrate.
Oke, proses migrate-nya selesai. Dia akan create user, table user. Kalau kita balik ke database kita, ini kita refresh. Oke, otomatis table usernya sudah kebentuk, gitu ya. Kita coba kita lihat ya. Kita coba lihat. Nah, ini strukturnya tadi first name, last name, dan email yang kita buat tadi. Dan ini ada dua field default yang akan selalu dibuat oleh SQLize ORM-nya. Created at dan updated at. Ini untuk kapan record ini dibuat dan kapan record ini diupdate, akan dimanfaatkan di sini, akan dicatat di sini. Kalau kita lihat di sini juga dia akan bikin nih satu table baru lagi yang namanya SQLize Meta. Nah, ini di sini dia akan mencatat file-file dia melakukan migration untuk dengan menggunakan file yang mana. Jadi kita bisa melakukan undo gitu ya, proses yang sudah kita lakukan. Dia akan membaca di sini apa yang harus dia undo step-stepnya. Kalau kita lakukan proses undo, dia akan mendelete melakukan proses yang ada di dalamnya. Kalau kita lihat di sini, kalau kita lihat ke sini di dalam table sini, kalau kita lakukan proses undo, dia akan melakukan ini dan dia akan keluar, dia akan ngedrop table user yang tadi dia buat. Oke, kalau kita coba ya di sini ya, cara melakukan proses undo-nya seperti apa. Kita balik ke sini, undoing migration, caranya seperti ini, sama seperti tadi scriptnya, cuman kita kasih ketik 2 undo. Oke, saya balik ke sini. Kalau saya running ini, apa yang dilakukan oleh SQLize, dia akan membaca tadi. Oke, dia akan membaca table di sini, file scriptnya apa, dia buka file script tersebut, ini create user.js ini, kemudian dia baca script yang ada di sini, yang diproses synchronize down ini. Apa yang harus dilakukan, dia akan drop table usernya. Kalau kita lihat ke database-nya, kalau ini kita refresh, tabelnya kita refresh. Nah, ini, sini kita refresh dulu. Table user tadi harusnya sudah hilang di sini. Nah, sudah hilang. Dan di sini scriptnya juga dia sudah kosongin nih. Sini. Saya query lagi. Nah, ini sudah kosong gitu ya. Dia sudah buang tabelnya. Terus di sini catatan terakhir, proses yang terakhir juga sudah dia batalkan. Kalau kita balik lagi ke sini, kalau kita balik lagi ke Visual Studio Code-nya, kita bisa lakukan proses migration lagi yang tadi. Oke, dia akan tetap baca lagi konfigurasinya apa yang ada di table migration ini, dia jalankan proses migrationnya. Proses migration ini dia jalankan yang ini. Apa yang dia harus lakukan, dia create table user dengan struktur ini, ID, first name, last name, email, dan sebagainya nih. Dia bikin, kemudian setelah itu dia catat hasil proses yang dia lakukan ke dalam table sini, di table SQLize Metanya. Oke, seperti itu ya. Sudah terbentuk. Nih kalau kita refresh lagi, table usernya terbentuk di sini. Jadi kalau teman-teman nanti menggunakan proses migration ini, tidak perlu membuat tabelnya secara manual. Dan kalau nanti teman-teman bekerja sama dengan beberapa tim developer, ini cukup kita kirimkan saja nih semua satu script ini. Nanti di lokasi di komputer developer yang lain tinggal menjalankan proses DB migrate. Dia akan baca seluruh struktur tabelnya, dia buat ke dalam database-nya, dan jadi strukturnya sama. Ini baru strukturnya. Nah, sekarang kita akan coba bahas tentang seeder ya. Seeder ini apa sih? Seeder ini setelah tabelnya terbentuk, kita bisa mengisi tabel tersebut dengan inisialisasi default record gitu ya. Ini kan tadi kita bikin table user nih, yang isinya tuh ada first name, last name, dan email. Kalau nanti teman-teman mau bikin, nanti biar default recordnya sama, kita bikin seeding. Seeding tuh apa ya? Kayak menebar data ke dalam si table tersebut. Jadi kita bikin nih ada defaultnya administration, user, tester, dan segala macam kita bisa bikin lewat seeder ini. Jadi semua default datanya, seeding datanya antara satu developer dengan developer yang lain sama. Kita coba lihat, balik lagi ke SQLize documentation-nya. Sini cara bikin seeding-nya ini, kita bikin seeding. Pertama kita jalankan dulu query ini. Sorry, bukan query, CLI ini, command line-nya ini. Dia akan bikin seeding untuk table user dengan nama demo user ya. Enter.
Setelah sukses, dia kasih tahu file seedingnya sudah terbentuk, ada di dalam sini. Apa yang mau di seeding, file apa yang mau di-insert ke dalam database kita bisa tulis di sini. Di dalam synchronize function synchronize yang up ini ya. Kalau kita undo proses seedingnya, dia akan jalankan yang di sini, gitu ya. Oke, kita bikin yang di sini dulu. Kita balik ke dokumentasinya. Kita samain aja nih. Kita ambil ini. Dia akan seeding satu record ya, John Doe, emailnya example.example.com. Di create berdasarkan tanggal create-nya dan di update tanggal update-nya. Oke, ini kita copy semua. Kita replace ini semua. Model exportnya kita buang semua ini. Kita ganti dengan yang tadi yang kita copy. Oke, udah ya. Kalau kita mau lebih dari satu data, ini bisa kita bikin di sini ya. Ini kan baru satu data nih. Kalau kita misalnya nanti mau dua data ya, ini kita kasih koma, kita copy aja ini. Kita bikin dua default record biasa, record defaultnya John sama Jane. John Doe, Jane Doe, ini nama emailnya jane.doe@example.com. Oke, kalau kita mau tambahkan lagi nanti bisa nih, kita tambahin yang banyak di sini ya, lebih dari satu. Kalau dia undo, dia akan mendelete mengosongkan seluruh table usernya, seperti itu. Oke, setelah kita bikin script untuk seedingnya, bagaimana kita menjalankan seeding ini? Caranya, balik lagi ke dokumentasinya. Cara menjalankan seedingnya seperti ini. npx cli db seed all. Dia akan melakukan seeding all semua script seeding yang ada di dalam folder seed tadi. Kita coba, kalau undo-nya seperti ini ya, ditambahin undo. Nanti kita coba dua-duanya. Kita balik lagi ke sini, ke Visual Studio Code, karena kita jalankan seedingnya. Setelah kita jalankan seeding ini, nanti SQLite akan menginsert dua field ini ke dalam database kita. Ini sudah sukses seedingnya. Kita lihat ke database-nya. Sini di user, coba kalau kita query. Nah, dua data record tadi sudah masuk nih. John sama Jane Doe. Gitu ya, terlalu kecil gak sih? Coba ya, bentar. Oke, sorry ya, ini mungkin terlalu kecil ya, nggak kelihatannya, nanti kita coba lagi. Nah, ini kita sudah melakukan seeding nih. Jadi kalau teman-teman nanti kasih script ini ke developer yang lain, dia juga bisa melakukan hal yang sama. Melakukan migrate, dia bikin tabelnya, melakukan seeding, datanya juga masuk. Kalau kita mau undo seedingnya, kita sama seperti tadi, seeding. Cuman ini kita tulisnya di sini, undo gitu ya. Kita enter. Dia akan mendelete datanya. Dia mengosongkan lagi table usernya tuh. Dia revert-nya. Jadi kalau kita balik lagi ke sini, ke database-nya, kalau kita query ulang, ini sudah kosong. Buat misinya lagi sama seperti tadi, di seeding lagi aja. Kita balik sini, di seeding ulang lagi aja. Seeding all gini. Oke, sudah. Kita cek lagi ke database-nya. Nah, ini terseeding lagi. Cuman ID-nya nambah ya. Kalau tadi 1-2-nya sudah di-delete, ini dia akan bikin lagi nih ID ketiga dan keempat. Oke, itu tadi untuk migrate dan seeding. Kita sudah bisa bikin datanya secara langsung melalui seeding ini. Kalau kita balik lagi ke Visual Studio Code, kalau kita lihat di sini, dia sudah otomatis nih bikinin table migration-nya dan juga user modelnya. Sama seperti yang tadi strukturnya. Ada first name, last name, dan email. Jadi kita bisa melakukan ORM, Object Relational Mapping, antara model yang ada di sini dengan tabel yang tadi dibuat. Seperti itu. Oke, kita sudah bisa buat script migration tadi untuk membuat tabelnya ke dalam database menggunakan script migration. Kita sudah buat otomatis juga langsung modelnya dari script migration tersebut. Terus juga kita sudah coba bikin tadi seeding datanya untuk default datanya, seeding menyebar data ke dalam table yang kita buat tadi. Sekarang kita akan coba bikin proses CRUD, create, read, update, delete dengan memanfaatkan ORM pada SQLite. Caranya seperti apa? Kita balik ke sini, ke dokumentasinya ada di sini misalnya nih, modeling basic. Nah, ini oke. Nih, ini ya, ini simple insert, create, read, select ya, select datanya. Ini read dengan where. Kemudian ini masih select, masih read,
kemudian ini update dan delete. Nah, kita akan coba nih, kita akan bikin CRUD di dalam project kita dengan memanfaatkan SQLite. Oke, kita balik ke Visual Studio Code-nya. Kita balik ke sini ke Visual Studio Code, kita tambah dulu satu file ya di sini. create.js. Oke, untuk kita bisa menggunakan model kita yang ada di sini, kita inisialisasi dulu nih. Const, nama modelnya apa? Kita mau ngambil nama model kita yang user ini, kita tulis di sini. User, tolong required dari sini. Dari folder model, kemudian ambil, oke, ini nggak usah seperti ini juga bisa, kita tulis gini aja. Nanti dia otomatis akan cari yang sama ya, yang namanya user.js di sini. Oke, ini tapi kita karena ini ada di scriptnya ada di sini, berarti dia langsung satu folder di sini ya. Kan script kita ada di sini create-nya, jadi untuk bisa baca folder ini langsung ke dalam folder model. Kemudian setelah masuk ke dalam folder model, dia akan cari file yang namanya user.js. Dia akan baca objek ini, objek user ini, model ini ke dalam variabel kita tadi, variabel user ini. Oke, selanjutnya kita di sini saya kasih gini deh, create user. Ini dia akan kita bikin variabel baru si data tadi, datanya dengan struktur yang kita punya. Strukturnya apa? Kita punyanya first name, ini John, jangan John lagi deh, Budi, kemudian last name-nya sama dengan Setiawan, ikutin aja. Kemudian ada emailnya apa? Emailnya ya budi.setiawan@gmail.com gitu ya. Kemudian setelah kita punya objeknya, ini objek datanya nih, kita tinggal lakukan ORM tadi, si user ini sudah ada objek usernya, kemudian kita tekan create, kita ambil datanya, kita kirim datanya untuk di create. Kemudian kalau sukses, then resultnya mau diapain? Kalau mau sudah sukses, resultnya udah kita tulis aja di sini. Console log aja nih, kita console.log sukses, sukses insert ya, sukses insert. Oke. Kalau tidak sukses, ini kita catch errornya di sini. Catch error apa? Kalau ini langsung aja gagal insert gitu ya. Oke, console titik log ini kenapa dah? Oke, ini bukan error, fungsinya belum jalan. Oke, sip. Udah, kalau udah kita coba nih ya. Clear. Kita coba gini aja, not create, kita jalankan nih script create kita. Oke, nah ini insertnya sukses nih. Kalau kita cek ke dalam database kita, harusnya sudah masuk nih satu record. Lihat di sini, kita refresh, harusnya sudah masuk nih satu record Budi. Oh sorry, last name-nya kok nggak masuk nih, salah. Intinya, coba kita balik lagi. Kita balik ke sini, last name nggak boleh, ini case sensitif ya, harus sama. Berarti kita coba lagi, not create. Dan di belakang dia akan lakukan seperti ini insertnya ya, value, kemudian parameter dikirim dari sini. Nah ini juga sudah menjaga security-nya dari proses yang query injection gitu ya. Jadi si ORM-nya sudah mencegah hal-hal tersebut. Kita cek lagi ke database-nya, kalau kita query ulang, nah ini sudah masuk ya, Budi Setiawan. Tadi ini case sensitif, dia nggak masuk jadinya. Oke, kita balik lagi ke Visual Studio Code. Nah ini untuk proses create nih, kita sudah bisa melakukan create datanya menggunakan ORM. Jadi prosesnya tadi kita sudah punya struktur datanya, kita bikin aja objeknya, objek datanya, kemudian kita panggil si objek user yang sudah kita buat, dan kita jalankan proses create-nya, ORM create-nya. Kalau sukses,
resultnya sukses, dia akan kasih apa gitu ya. Ini sementara cuma konsol log sukses aja nih. Kalau gagal dia tulis gagalnya di sini. Oke, ini create sudah. Sekarang kita coba yang select. Kita bikin lagi di sini. Kita bikin yang select. Untuk select seperti apa? Sama seperti tadi, saya copy aja deh. Saya copy. Kita buat dulu objek usernya, kemudian kita select ke dalam datanya. Ini read atau select data ya. Kita balik ke dokumentasinya. Dokumentasinya untuk select seperti ini ya. Find all. User find all. Oke. Kita balik ke Visual Studio Code-nya, users dot find all. Kalau sukses, resultnya apa? Ke sini. Kita langsung tampilkan result konsolnya. Tapi kalau gagal seperti tadi, ada kita catch di sini. Kalau error, kalau sukses dia read datanya, semua user, semua data yang ada di table user, kemudian kita tampung hasilnya dalam result dan kita konsol resultnya. Oke, kita coba, kita clear dulu, kita note, kemudian select. Oke, nah ini sudah sukses nih, cuman dia bentuknya objeknya seperti ini ya. Usernya ada dari atas, kita lihat. ID mulai dari ID 3, namanya John, kemudian ID berikutnya ID 4 Jane, ID 5 si Budi, ID berapa? ID 5 Budi juga ya, cuma yang lengkap. Kalau kita mau tampilkan apa langsung ya, ini kalau kayak gini kan jelek, kita tampilkan misalnya kayak gini deh. Saya remark dulu aja, bisa dilihat aja. Kita tampilkan hasil resultnya ini, kita looping satu persatu for each data. Oke, kita akan loop datanya, kemudian kita console.log, kita bikin sini ini pakai string literal. Kita coba di sini first name-nya kita ambil dari data, kemudian first name. Oke, setelah itu kita copy paste saja. Last name-nya ambil dari data last name. Oke, jadi kayak gini ya. Ini kita akan read semua datanya dengan find all. Kemudian jika sukses, hasil datanya akan ditampung di variabel result di sini. Dan kemudian karena variabel result ini lebih dari satu, kita lakukan looping for each ke dalam table variabel result tersebut. Dalam loopingnya kita akan tampilkan satu persatu nih datanya, first name, last name, email gitu ya. Ini biar ada jedanya, kita kasih gini deh. Oke, gitu ya. Oke, sekarang kita coba run lagi. npm not select, dia akan jalanin. Nah, ini udah baca nih satu persatu nih. First name Jane Do. Oh, ID-nya juga deh, kita butuh ID-nya juga. Kita tambahin lagi satu lagi di sini. Ini kita untuk membaca objeknya ya. Kita baca objek resultnya, kemudian kita tampilkan di sini ID. Clear, kita jalan lagi. Oke, nah ini ya, dia akan baca nih datanya nih. Ini sudah kita bisa meread datanya nih. Kita select datanya, kemudian kita tampilkan. Kita looping satu persatu. Kalau error kita tampilkan juga di sini. Kalau kita mau tambahkan where atau kondisi-kondisi lain, kita coba lihat lagi ya ke dokumentasinya.
Itu tadi reads all data ya. Tapi kalau kita mau select berdasarkan atribut tertentu, misalnya kita cuma mau fieldnya apa nih? Kalau ini kan dia akan select all nih. Dengan find all ini dia akan lakukan query-nya seperti ini, select bintang from table-nya. Kalau kita mau hanya field tertentu, kita bisa tambahkan seperti ini. Find all, di dalamnya kita kasih atribut. Oke, di sini find all, kita kasih atribut di dalamnya. Atributnya apa? Kita maunya hanya first name dan email misalnya. Oke, tapi kalau dengan begini nih, ini pasti akan error nih karena dia cuma dapatnya first name dan email, ID nggak dapat, last name nggak dapat. Coba kita lakukan lagi, undefined semua ya, emailnya dia nggak tahu, ID-nya juga nggak tahu gitu ya, karena kita cuma hasil resultnya ini cuma ada first name dan email. Oh sorry, emailnya juga salah, emailnya harus huruf kecil semua gini ya, case sensitive. Nah ini dia dapat, dia cuma dapat namanya, first name-nya dan emailnya gitu. Ini kalau kita mau kasih kondisi atribut. Kita lihat lagi dalam select, dalam read data kita bisa tampilkan apa lagi. Dan dokumentasinya ini kita bisa juga, ini misalnya kita mau kasih where, mana kita lihat ya. Ini kita mau tambahkan where, kita bisa tambahkan di sini. Atributnya where-nya apa gitu ya. Kita balik ke sini, atributnya saya tambahkan where. Where-nya saya mau ID-nya sama dengan ID, saya mau dapetin ID yang ini nih, yang kelima kayaknya ya. Kelima. Oke, ini saya mau tampilin semua deh, saya nggak usah pakai. Saya mau yang ID-nya 5 aja. Nah, dia dapat nih yang ID kelima namanya Budi, tapi last name-nya 0. Oh, yang ada Setiawan itu yang ID 6. Coba di sini. Select. Nah, ini dapat ya Budi Setiawan ID 6, emailnya ini. Kalau kita lihat ini query yang dia lakukan nih dengan kondisi seperti ini select yang dia lakukan. Ini yang select yang dilakukan oleh si SQLize-nya. Nah, kalau teman-teman nanti mau lihat apalagi yang bisa dilakukan, atribut apalagi yang bisa kita tambahkan di dalam read data, bisa dilihat di dokumentasinya di sini ada cukup banyak ya. Kita mau pakai misalnya ini operationnya yang, jangan ini deh, kita lihat ini. Kita mau pakai like nih, operationnya like gitu ya. Where name like siapa, John atau Do, kita bisa pakai seperti ini, op like. Oke, kita balik ke sini, kita mau where-nya pakai like gitu ya, first name sensitive, kemudian ini kita kasih variabelnya operation like-nya, nama first name-nya yang ada kata-kata John persen gitu ya, ini like. Kemudian karena kita mau pakai OP ini dia belum kenal, kita coba ini kita ambilin dulu, kita harus define dulu, kita taruh di sini. Oke, save, kemudian kita run lagi, not select. Nah, ini dia dapat nih query-nya, nanti yang dia lakukan seperti ini, where user first name like John gitu ya. Ini kalau kita mau pakai where-nya spesifik. Kalau teman-teman mau lihat apalagi yang bisa kita tambahkan di dalam operation ini, bisa dilihat ya, ada macam-macam di sini. Oke, tadi sudah read, sudah create sudah. Sekarang kita coba lagi untuk update. Untuk update simple seperti ini. Kita bikin objeknya, kemudian kita panggil ORM-nya user update, apa yang mau diupdate gitu ya, where-nya apa, ID berapa yang mau diupdate apa. Oke, kita balik ke Visual Studio Code. Kita balik ke Visual Studio Code, kita bikin satu file baru lagi. Ini untuk yang update.js. Caranya sama seperti tadi, yang ini kita copy dulu aja, ini kita bikin dulu modelnya. Kemudian ini untuk yang update data, kita bikin juga nih data yang mau diupdate apa, kita copy lagi aja deh, kita semuanya aja kita copy. Yang mau diupdate tadi Budi, ini kita mau ganti jadi Rudi Setiawan, kita ganti jadi Gunawan gitu ya. Emailnya jadi Rudi.Gunawan gitu ya.
Kemudian ini kita panggil user tolong update datanya, tapi untuk yang ID where ID sama dengan 6 gitu ya. Kita mau update ID 6 dengan data barunya ini yang kita kirimkan di dalam data ini. Kalau sukses ditulis di sini sukses update. Kalau gagal sini gagal update. Oke. Sekarang kalau kita cek ini, kalau kita clear dulu, kita select dulu yang tadi. Kita lihat dulu ya datanya ya. Oh sorry, selectnya jangan, ini tadi kita batasin pakai where, kita buang aja where-nya. Kita buang aja where-nya, ini nggak usah dulu. Save, kita coba run lagi. Oke, ini sudah ID 6, namanya Budi Setiawan. Setelah kita jalankan update ini, harusnya nanti berubah jadi Rudi Gunawan. Ya, kita coba run. Not update. Oke, update-nya sukses. Kalau kita jalankan si select-nya, ini harusnya sudah berubah. Atau kalau kita lihat database langsung deh di sini ya. Ini Budi Setiawan, kalau kita refresh ini sudah jadi Rudi Gunawan. Kita sudah mengupdate datanya. Caranya kita update-nya tidak dengan query langsung, tapi kita memanfaatkan ORM dari SQLite. Kita buat dulu objek datanya, kemudian kita kirimkan data tersebut ke dalam ORM SQLite-nya. Dan kita suruh update, tolong usernya diupdate dengan data terbaru ini. Tapi yang diupdate hanya yang ID 6 saja, gitu. Kalau mau lebih dari satu ID atau where-nya apa juga kita bisa lakukan, kita bisa tulis di sini. Oke, kita sudah coba bikin create, kemudian ini read, select, update, dan terakhir satu lagi kita bikin yang delete. Delete.js. Oke, ini sama seperti ini. Kita pakai aja ini, kita bikin dulu objeknya. Kemudian ini yang delete data. Caranya seperti apa untuk delete? Komennya kita panggil dulu user, seperti tadi user dot, kita kirimnya destroy. Coba benar gak ya? Coba kita lihat dokumentasinya lagi deh. Delete, ya ini benar ya, destroy, where-nya apa yang mau di destroy? Destroy, kemudian kita tulis ini where, sama seperti tadi ID, kita pakai ID aja, delete-nya ID 6, resultnya apa? Oke, konsol sukses. Kalau misalnya gagal, catch, kita tulis gagal gitu ya. Kita akan delete yang ID 6. Setelah kita jalankan script ini, harusnya kalau kita select lagi yang ini udah nggak ada nih. Kemudian kita save, kita clear, kita not delete. Gagal, sorry. Apa ini? Apa gagalnya? Where ID, oh kurang titik 2, sorry. Type clear, not delete. Oke, delete nya sukses. Kalau kita balik ke database nya, nih kalau kita refresh harusnya ID 6 ini sudah ke delete. Sudah ke delete ya. Oke, sampai di sini kita sudah mencoba basic standar penggunaan SQLite untuk melakukan create, read, update, dan delete. Tadi kita juga coba melakukan proses direct query langsung dengan memanfaatkan SQLite. Nah, nanti di video berikutnya kita akan mulai coba merangkai seluruh modul yang sudah kita pelajari mulai dari video pertama sampai ke 10 ini untuk kita jadikan, untuk kita buat satu project RESTful API dengan memanfaatkan Node.js. Kita pakai Node.js, kita pakai Express, kita pakai Express Generator, nanti kemudian kita akan juga pakai SQLite ini untuk kita melakukan proses CRUD ke dalam database-nya. Ya, oke. Nah, nanti di video berikutnya kita akan merangkai semua yang sudah kita pelajari dari video pertama sampai ke 10 ini untuk membuat RESTful API dengan Node.js. Oke, sampai video ke-10 ini sampai di sini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.